Support Timnas. Ngomongin Timnas lagi. Laga perdana, laga pembuka Tim Nasional Indonesia melawan Arab Saudi. Sintayong dipusingkan dengan beberapa pemain lini belakang yang tidak bisa ikut bergabung dengan Tim Nasional Indonesia. Jordi Amat ya diinformasikan oleh Sintayong sendiri, bahkan seorang Sintayong sudah menelponnya dan memang kondisinya masih cedera dan diproyeksikan ya lama cederanya sekitar 4-6 minggu, sehingga praktis dua pertandingan awal ya melawan Arab Saudi dan melawan Australia seorang Jordi Amat tidak bisa membela Tim Nasional Indonesia. Terus kemudian Justin Hubner juga dipastikan tidak bisa tampil karena memang akumulasi kartu kuning ya masih menjadi sanksi buat seorang Justin Hubner, sehingga pemain yang satu ini juga tidak bisa ditampilkan saat Tim Nasional Indonesia melawan Arab Saudi. Terus kemudian juga Martin Paes ya, Martin Paes juga belum bisa tampil saat melawan Arab Saudi. Jadi diikut sertakan iya informasinya, terus kemudian akan tetapi memang penjaga gawang yang satu ini belum bisa melakukan debutnya bersama Tim Nasional Indonesia. Terus kemudian Malik Rizaldi juga dipastikan tidak dipanggil karena memang pemain yang satu ini mengalami cedera. Dan satu lagi ada hal yang menarik ya, ketika Sintayong ditanya oleh awak media berkali-kali, 2 atau 3 kali lah ya, di sesi yang berbeda, di waktu yang berbeda ya, bagaimana dengan Elkan Bagot, padahal kan lini belakang Tim Nasional Indonesia butuh tambahan amunisi center back, karena 2 center back Tim Nasional Indonesia dipastikan tidak bisa tampil. Jawaban pertama yang tersaji dan dikatakan Sintayong adalah tidak. Tidak. 2 kata yang menegaskan bahwa tidak ada toleransi ya bagi pemain yang memang melakukan indisipliner ya. Terus kemudian di sesi yang berbeda ya, ketika ditanya hal yang sama karena memang Jordi Amat tidak bisa tampil, maka awak media pun menanyakan yang sama dan seorang Sintayong menjawab dengan sangat tegas, sangat lugas, tidak mempertimbangkan. Jadi ya ini menarik, saya pikir apa yang tersaji antara Elkan Bagot dan Sintayong ya. Dan nanti kita coba bedah dari aspek internal proses ya, aspek paranoid disiplin, bagaimana seorang Sintayong menerapkan ini kepada semua para pemainnya, bahkan kepada semua official Tim Nasional Indonesia termasuk staf kepelatihannya, karena memang paranoid disiplin ini perlu ditanamkan agar Tim Nasional Indonesia bisa tampil maksimal, apalagi ini round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi menarik untuk kita ulik bagaimana seorang Sintayong menerapkan disiplin ya. Terus kemudian kalau kita melihat 2 pertandingan awal, pertandingan melawan Arab Saudi dan melawan Australia ya, apakah ini nanti juga berpengaruh terhadap klasemen secara keseluruhan, kalkulasi teknis bagi seorang Sintayong, Tim Nasional Indonesia, dan tentu saja Pak Erick Thohir ya, yang menjadi nahkoda dari PSSI dan tentu saja Tim Nasional Indonesia. Menarik untuk kita bahas 2 aspek ini. Satu berkaitan dengan gaya kepelatihan Sintayong, yang kedua 2 pertandingan awal di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita mulai dari hal yang pertama berkaitan dengan ya, setelah memang isu panjang tentang Elkan Bagot, menarik juga untuk dikulik. Jadi Sintayong menerapkan yang pertama, yang pasti ya Sintayong bilang merah putih ya, atau nasionalisme itu harus ada di setiap pemain agar ketika dipanggil Tim Nasional Indonesia, pemain ini punya semangat juang ya,
etos kerja, terus kemudian ya ibarat ini medan perang, seorang pemain ini bisa tampil tempur maksimal demi bangsa, demi negara, demi merah putih dan sebagainya. Yang kedua tentu saja aspek disiplin, ya, disiplin paranoid, ya. Disiplin paranoid ini maksudnya adalah ya seorang pemain ya diharapkan akan bisa memiliki perilaku karakter yang baik dan mengikuti semua schedule yang sudah direncanakan, diatur oleh staf kepelatihan tim nasional Indonesia agar semuanya bisa sesuai rencana. Dan jika meleset, ini juga pernah diungkapkan Sintayong, jika memang para pemain ini melanggar aspek disiplin di dalam TC, di dalam pertandingan, di dalam latihan, di hotel dan sebagainya, maka pemain tersebut didenda sebesar 1 juta rupiah. Jadi tidak main-main apa yang diterapkan Sintayong, dan beberapa kali memang para pemain yang sudah melanggar sudah kena getahnya, ya. Salah satunya adalah ya memori ini tidak bisa dilupakan oleh fans tim nasional Indonesia. Saya pikir ketika tim nasional Indonesia membutuhkan seorang center back, dan di situ tim nasional Indonesia mempunyai Elkan Bagot, dan saya yakin seorang Sintayong pun punya harapan besar agar Elkan Bagot tampil saat melawan Guinea perebutan tiket ke Olimpiade, akan tetapi memang seorang Elkan Bagot waktu itu tidak bersuara. Dan setelah itu memang ya seorang Sintayong harus menunjukkan tajinya sebagai seorang pelatih untuk bisa memperlakukan sama, entah itu pemain yang berasal dari Liga 1 ya, ataupun abroad, ataupun pemain yang sudah dinaturalisasi. Jadi seorang Sintayong menerapkan pola yang sama, tidak membeda-bedakan, ya. Jadi ini berlaku pada semuanya, meskipun dia pemain abroad, pemain naturalisasi, akan tetapi jika di dadanya merah putihnya tidak bisa dibuktikan dalam perbuatan, maka seorang Sintayong akan mengambil langkah-langkah signifikan. Dan ya semuanya belum berakhir, ya. Ya secara etikat baiknya memang, dan hierarki tentu saja, seorang Elkan Bagot harus menghubungi PSSI atau Pak Erick Thohir atau Sintayong, ya, terus kemudian menjelaskan apa yang terjadi, terus dari situlah muncul komunikasi, dan komunikasi itulah nanti sebenarnya akan membukakan semuanya, ya. Kalau aspek yang berkaitan dengan Elkan Bagot, misalkan di tim nasional Indonesia sekarang kan backnya sudah bagus-bagus, gitu. Mungkin tidak butuh saya lagi. Kalau itu pemikiran dari seorang Elkan Bagot, saya pikir ya terlalu pendek jalan pikirannya. Artinya ya pemain kan harus berkompetisi antar pemain untuk bisa memperebutkan starting 11, untuk bisa ditampilkan pelatih dan sebagainya. Kedatangan pemain yang lebih baik tentu saja akan memberikan energi, semangat tersendiri, antar pemain bisa berlomba-lomba, ya. Seperti yang dikatakan Sintayong ketika seorang Martin Paes datang, ya. Apakah ketika Martin Paes datang, terus kemudian Hernando, Adi Satrio, terus kemudian Nadeo otomatis akan tersingkir, ya. Jawaban Sintayong juga sangat lugas tentu saja. Ya semua pemain sama perlakuannya, tinggal di detik-detik akhir menjelang pertandingan siapa pemain yang siapnya. Siap dalam hal ini siap karena fisiknya, mentalnya, tidak kondisi cedera, tidak berhalangan dan sebagainya. Jadi semua pintu jelas tetap akan terbuka, ya, meskipun para pemain yang datang atau dinaturalisasi semakin hari semakin membaik. Dan itu tidak mengecilkan para pemain yang menjadi kompetitornya, dan menjadi aspek positif saya pikir. Dan ya menarik berkaitan dengan cara mengelola kedisiplinan versi Sintayong. Dan ini memang penting karena gini, ya di lapangan ada 90 menit. Satu kesalahan fatal akan bisa mengakibatkan atau bisa berdampak pada terciptanya gol.
Dan kalau itu diawali dengan habit yang kurang baik di luar lapangan, ya artinya para pemain ini seenaknya, tidak disiplin, tidak punya nasionalisme yang tinggi, maka nanti akan bisa berdampak pada aktivitas di lapangan. Dan itu secara konseptual, secara mindset tidak diinginkan Sintayong, ya. Meskipun ya dalam 90 menit ya kita tahu tidak selalu para pemain itu fokus sempurna, ya, dan terbukti beberapa pemain juga melakukan blunder saat aktivitas pertandingannya, terutama mengarungi Piala Asia U23 round 2 kualifikasi Piala Dunia. Kita masih bisa menyaksikan para pemain tim nasional Indonesia beberapa kali melakukan blunder dan berakhir pada terciptanya gol atau tim nasional Indonesia kebobolan. Akan tetapi ini saja sudah diterapkan aspek disiplin sebelum pertandingan. Kalau ini tidak diterapkan, wah ini malah lebih parah lagi. Itu kenapa disiplin menjadi penting bagi seorang Sintayong, dan saya setuju ya dengan cara Sintayong mengelola pemain. Dan Sintayong juga mengatakan hal yang menarik, jika mereka berada di luar lapangan, ya saya akan menjadi teman, menjadi adik, ya, menjadikan mereka adik, menjadikan mereka anak, ya. Akan tetapi kalau sudah berbicara di lapangan 90 menit, semua pemain harus tunduk dan patuh kepada saya. Saya adalah nahkodanya, saya yang memimpin mereka, saya yang berhak untuk bisa memasukkan dan mengeluarkan pemain tersebut, dan saya yang akan mengarahkan mereka harus melakukan apa di lapangan. Jadi kendali ada di tangan saya 100%, dan ketika itu diungkapkan ya saya pikir clear sudah ya. Ini gaya permainan, gaya melatihnya Sintayong yang sampai hari ini terbukti efektif untuk bisa mengantarkan tim nasional Indonesia meraih semifinal Piala Asia U23, meraih tiket ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi aspek disiplin ini yang membuat semuanya harus mengekor. Textbook yang sudah diterapkan Sintayong ini, ya semuanya harus memahami itu, termasuk Elkan Bagot saya pikir, termasuk newcomer seorang Martin Paes saya pikir ya. Dan ya salut kita sama misalkan seorang Jay Itzes, ya, Kelvin Verdong, terus kemudian Tom Haye. Mereka datang tidak menunjukkan arogansinya bahwa mereka adalah pemain yang hebat, pemain yang mahal di lini tim nasional Indonesia, akan tapi mereka sering sekali memberikan aplaus, tepuk tangan, semangat, spirit. Kita bisa saksikan bagaimana seorang Hernando ketika melakukan kesalahan, beberapa pemain mendatangi dia, ya, Jay Itzes, Tom Haye, ya, Justin Hubner dan sebagainya, untuk bisa memberikan spirit bahwa ya wajar di dalam pertandingan kesalahan itu ada, akan tapi ya kalau bisa kita bisa bermain semaksimal mungkin. Tentu itu harapannya ya. Jadi ya ini menarik, bangunan pondasi yang sudah diciptakan Sintayong, saya yakin akan bisa memberikan dampak positif terhadap tim nasional Indonesia. Terus kemudian kalau kita lihat dua pertandingan awal, kalau saya melihat ini baik melawan Arab Saudi maupun melawan Australia, ini sebagai sebuah test water. Ya, seberapa kuat, seberapa kompetitif dengan materi yang sama, ya, belum ada penambahan amunisi, tim nasional Indonesia akan bisa berbuat banyak tidak, terutama saat melawan Arab Saudi dan melawan Australia. Apakah poin itu didapatkan? Apakah secara permainan nanti tim nasional Indonesia bisa mengimbangi? Apakah memang gapnya nanti terlalu jauh atau memang sudah setara, hanya keberuntungan saja? Ini nanti akan jadi bahan evaluasi saya pikir, karena dengan target nomor 3 atau nomor 4 berarti kan masih ada atau diperbolehkan ada toleransi kalah lah ya. Kalah 2 kali, 3 kali masih bisa berebut di posisi ketiga dan 4. Saya pikir mindset
kalau saya melihat sih lebih arah ke sana. Dan ya pemain naturalisasi datang September, konon katanya disampaikan Pak Arya, itu pun prosesnya saya pikir juga tidak segampang yang dikira. Jadi paling cepat bisa main Oktober, jadi pertandingan ketiga dan keempat, atau kalau masih belum memungkinkan berarti November. Ya, jadi dua pertandingan ini praktis kita menggunakan atau Sintayong menggunakan para pemain existing. Ya, sebenarnya kalau Sintayong memang kehabisan stok pemain, ya Dewangga menjadi pilihan menurut saya. Itu juga yang dilakukan saat Indonesia melawan Guinea, dan Dewangga sebenarnya memainkan peran yang cukup bagus ya, meskipun pada akhirnya tim nasional Indonesia gagal lolos. Tapi seorang Dewangga, pemain PSIS, ini juga sebenarnya bisa ditaruh di beberapa posisi kalau misalkan memang seorang Sintayong masih membutuhkan amunisi. Akan tetapi kalau tidak, ya berarti praktis pemain yang ada, dan saya yakin seorang Jay Itzes akan menjadi leader di lini belakang untuk bisa mengorganisasi pertahanan yang ada. Dan dua pertandingan ini akan menjadi test water ya. Semoga saja apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Akan tetapi juga semoga saja kita juga tidak berekspektasi berlebihan terhadap tim nasional Indonesia ini. Dan kita boleh berharap tim nasional Indonesia tetap akan bisa mendapatkan poin di dua pertandingan. Tandang melawan Arab Saudi dan tentu saja kandang melawan Australia. Dapat 2 poin alhamdulillah, dapat 3 poin alhamdulillah, dapat 4 poin alhamdulillah, dapat 6 poin alhamdulillah banget ya. Semoga saja tim nasional Indonesia akan diberikan kelancaran dalam persiapannya. Tanggal 29 Agustus nanti berkumpul ya, terus kemudian akan berkumpul total mulai latihan tanggal 1 September, tanggal 5 bermain. Saya pikir persiapannya juga harus, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik agar tim nasional Indonesia bisa tampil maksimal ya. Apapun yang diputuskan Sintayong terhadap para pemain tim nasional Indonesia, termasuk pemilihan pemain ya, dari 26 pemain yang akan dibawa, kita dukung 100% ya. Kita percaya bahwa seorang Sintayong punya daya imajinasi dan punya kualitas melatih tim nasional Indonesia untuk bisa mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga saja tim nasional Indonesia akan bisa tampil di Piala Dunia 2026 bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.